Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliana Pratiwi, NPM 21311011 kelas A ke R3121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama. 2. Hak asasi politik, political rights, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara, hak memilih dan dipilih, hak berserikat, dan hak berkumpul. 3. Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup layak. 4. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak berekspresi. 5. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. 6. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Pengakuan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama. 2. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. 3. Batang tubuh Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai pasal 28I. 4. Ketetapan MPR. 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hak asasi manusia dan demokrasi. Demokrasi sistem politik yang dapat memberi penghargaan, menjamin perlindungan, dan penegakan atas hak-hak dasar manusia. Unsur utama demokrasi. 1. Kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis. 2. Kesamaan hak atau kesetaraan politis dalam menjalankan kendali. Konsep pokok demokrasi. 1. Kebebasan atau bersamaan. 2. Kedaulatan rakyat. Unsur pokok pemerintahan demokrasi. 1. Pengakuan atas HAM. 2. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia yaitu 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Bersifat relatif. 3. Keterpaduan. 4. Keseimbangan. 5. Kerjasama internasional yang saling menghormati. 6. Taat pada peraturan. 7. Keterkaitan sistem politik. 8. Kesamaan harkat dan martabat. 9. Prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. 10. Perlindungan masyarakat adat. 11. Mendahulukan hukum nasional. 12. Tanggung jawab pemerintahan. Adapun instrumen hukum hak asasi manusia yaitu 1. Ketetapan MPR Nomor 17 /MPR /1998. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. 3. Kepres Nomor 181 Tahun 1998. 4. Kepres Nomor 129 Tahun 1998. 5. Inpres Nomor 26 Tahun 1998. 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 8. Amandemen kedua Undang-Undang 1945 Tahun 2000 Bab 10A Pasal 28A sampai 28C. Adapun yang menghambat hak asasi manusia yaitu 1. Faktor kondisi sosial budaya. 2. Faktor komunikasi dan informasi. 3. Faktor kebijakan pemerintah. 4. Faktor perangkat perundangan. Pelanggaran berat hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM yaitu 1. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya. 2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. 3. Pemutusan hubungan diplomatik. 4.
4. Pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. 6. Pemboikotan produk ekspor. 7. Embargo ekonomi. Kerjasama internasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM yaitu 1. Bilateral, 2. Regional, 3. Peningkatan kerjasama Komnas HAM Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. 4. Internasional Indonesia. 5. Sidang PBB mengenai hak asasi manusia Indonesia. Permasalahan Indonesia dalam penghormatan, pengakuan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. 1. Penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat sampai tahun 2004. 2. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan hak asasi manusia. 3. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa. 4. Terjadinya konflik dalam masyarakat seperti Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. 5. Adanya terorisme. 6. Adanya globalisasi. Hasan Wirayuda tahun 2005. Permasalahan hak asasi manusia yang menjadi sorotan dunia. 1. Situasi hak asasi manusia di Papua. Di Kabupaten Jaya, pembunuhan di Wamena, Waisor, dan Abepura. Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. 2. Situasi di Aceh, Papua, dan peradilan ADHOC Tim-Tim. 3. Kebebasan pers. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.